aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 18 Oktober 2020 berjudul Buku-buku Catatan di Sorga. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam upacara bait suci dunia ini, hanya mereka yang datang ke hadirat Allah dengan pengakuan dosa dan pertobatan, dan yang dosa-dosanya melalui darah korban dipindahkan ke tempat kudus, yang mendapat bagian dalam upacara pendamaian pada hari itu. Jadi pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri, dan akan terjadi pada waktu kemudian, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Buku-buku catatan di sorga di mana-mana, nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat dan menentukan keputusan pengadilan itu. Nabi Daniel berkata, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Pak Wahyu menjelaskan pemandangan yang sama, menembakkan dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat yang ke-20. Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerja yang setia, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat yang ketiga. Daniel memandang kepada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi, menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel pasal yang ke-12 ayat pertama. Dan Pak Wahyu mengatakan bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maleakhi 3 ayat 16. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di sorga. Nehemia merujuk ke sini pada waktu ia berkata, ya Allahku, ingatlah kepadaku, dan janganlah hapuskan perbuatan baik yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku. Nehemia 13 ayat 14. Di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan. Semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya, dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 502 dan 503. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua,
dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa buku-buku catatan di sorga, di mana nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat dan menentukan keputusan pengadilan itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi saat ini, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak siswa. Saat ini mereka pun juga mengalami kesulitan oleh karena proses belajar mengajar. Mereka harus mengikuti aturan yang ada, yaitu dengan cara online, offline. Kiranya hikmat kasih setia Tuhan, metode-metode yang terbaik Tuhan berikan kepada setiap guru-guru di setiap lembaga pendidikan. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan menyertai mereka senantiasa. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka di tengah-tengah pandemi, bahkan demo dan gejolak-gejolak yang terjadi di mana-mana. Kiranya hikmat Tuhan berikan kepada Bapak Presiden, Wakil dan seluruh menteri dan semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, agar dapat mengatasi setiap persoalan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup